warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sri Rahmawati dengan NIM 857525128. Saya merupakan mahasiswa semester 6 dari UPBJJ UT Bandung. Di kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas praktikum mata kuliah IPA, yaitu menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup, 5 tumbuhan dan juga 5 hewan. Kali ini alat dan bahan yang saya gunakan yaitu alat tulis, tabel pengamatan dan juga alam sekitar. Nah, teman-teman, untuk tumbuhan yang pertama ada tumbuhan pohon pisang. Baiklah, yang pertama ada tumbuhan pisang. Tumbuhan pisang, dia bergerak dan bereaksi terhadap rangsang. Contohnya seperti daunnya mengarah ke cahaya. Selanjutnya dia bernapas melalui stomata pada daun. Nah, tumbuhan pisang juga memerlukan makanan, yaitu dengan cara fotosintesis di daun lebar. Dia tumbuh dari tunas kecil menjadi besar. Dia berkembang biak dengan tunas atau anakan pisang. Selanjutnya, dia mengeluarkan zat sisa dari uap air dari daun. Teman-teman, untuk tumbuhan yang kedua ada pohon jambu biji. Yang kedua ada tumbuhan jambu. Tumbuhan jambu ini bernapas melalui stomata. Selanjutnya dia memerlukan makanan dengan cara fotosintetis. Dia tumbuh dari biji menjadi pohon. Dia berkembang biak melalui biji atau cangkok. Selanjutnya dia peka terhadap rangsang, yaitu daunnya dapat mengikuti arah cahaya. Dia mengeluarkan zat sisa dari oksigen dan uap air. Nah, teman-teman, untuk tumbuhan yang ketiga ada pohon buah mangga. Oke, selanjutnya ada tumbuhan mangga. Tumbuhan mangga ini bergerak dan bereaksi terhadap rangsang, yaitu bereaksinya dengan cara batang tumbuh ke arah cahaya. Selanjutnya, dia berkembang biak dengan cara biji bisa juga dicangkok. Nah, dia bernapas melalui stomata dan lentisel. Dia juga memerlukan makanan dengan cara fotosintesis di daun. Selanjutnya, dia tumbuh dari biji menjadi pohon besar. Nah, yang terakhir, dia berkembang biak dari biji, bisa juga dicangkok. Oke, teman-teman, untuk tumbuhan yang keempat yaitu ada pohon pepaya. Pohon pepaya bernapas dengan melakukan pertukaran gas melalui stomata di daun dan lentisel di batang. Selanjutnya, pohon pepaya membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari, air, dan juga karbon dioksida. Tumbuh dan berkembangnya pohon pepaya dari biji kecil, pepaya tumbuh menjadi tanaman besar yang dapat berbuah. Selanjutnya, pohon pepaya berkembang biak melalui biji yang terdapat di dalam buahnya. Pohon pepaya dapat peka terhadap rangsang, yaitu dia bisa merespon cahaya matahari dengan mengarahkan pertumbuhannya ke Oke, ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir, tumbuhan buah naga. Tumbuhan buah naga bernapas melakukan pertukaran gas melalui stomata atau pori-pori batangnya karena termasuk kaktus. Selanjutnya, tanaman buah naga membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari, air, dan juga karbon dioksida. Buah naga tumbuh dari bibit menjadi tanaman besar, lalu menghasilkan bunga dan buah. Selanjutnya, tanaman buah naga juga bisa berkembang biak dengan biji atau secara vegetatif melalui stik batang. Buah naga ini dapat peka terhadap rangsang dengan merespon cahaya matahari, tumbuh ke arah cahaya, dan juga kondisi lingkungan. Nah, teman-teman, untuk hewan yang pertama ada ayam.
Untuk 5 ciri-ciri makhluk hidup dari hewan ini, yang pertama ada ayam. Ayam bernapas dengan paru-paru, selanjutnya mereka makan biji-bijian atau serangga. Mereka bergerak dengan cara berjalan dan berlari dengan kaki, kadang juga dapat terbang dengan pendek. Selanjutnya, mereka dapat tumbuh dari anak ayam yang menjadi dewasa. Perkembangbiakan ayam ini dengan cara bertelur. Nah, ciri mereka peka terhadap langsang adalah mereka dapat berlari saat ada bahaya. Nah, selanjutnya yang kedua ada kucing. Kucing ini bernapas dengan paru-paru. Kucing memerlukan makanan, yaitu dia kadang biasanya makan daging atau ikan ataupun makan makanan seperti roti atau keju. Selanjutnya dia bergerak dengan cara berjalan, berlari dan juga melompat. Kucing ini tumbuh dari anak kucing yang menjadi dewasa. Perkembangbiakan kucing ini yaitu dengan cara melahirkan. Nah, ciri kucing dapat peka terhadap rangsang, yaitu mereka dapat cepat bereaksi terhadap suara maupun gerakan. Nah, teman-teman, untuk hewan yang ketiga ada burung. Burung bernapas menggunakan paru-paru yang dibantu kantung udara, sehingga pernapasannya sangat efisien saat terbang. Burung makan berbagai jenis makanan seperti biji-bijian, buah, atau hewan kecil untuk mendapatkan energi. Burung dapat bergerak dengan berjalan melompat dan terbang menggunakan sayapnya. Burung berasal dari telur, menetas menjadi anak burung, lalu tumbuh menjadi dewasa. Burung berkembang biak dengan bertelur atau opipar. Selanjutnya, burung dapat peka terhadap suara, cahaya, dan juga gerakan di sekitarnya. Nah, teman-teman, untuk hewan yang keempat ada kerbau. Kerbau bernapas menggunakan paru-paru untuk mengambil oksigen dari udara. Kerbau adalah hewan herbivora, biasanya ia memakan rumput, daun, dan juga tumbuhan lainnya. Selanjutnya, kerbau dapat berjalan, berlari, dan juga berpindah tempat untuk mencari makanan ataupun air. Kerbau lahir sebagai anak atau pedet, lalu tumbuh menjadi dewasa. Kerbau juga berkembang biak dengan melahirkan ataupun pipipar. Kerbau dapat merespon suara, sentuhan, dan juga perubahan lingkungan. Nah, teman-teman, untuk hewan yang terakhir ada kambing. Nah, selanjutnya yang terakhir ada kambing. Kambing bernapas menggunakan paru-paru untuk mengambil oksigen. Kambing adalah salah satu hewan herbivora, biasanya ia memakan rumput, daun, dan juga tumbuhan lainnya. Kambing dapat berjalan, berlari, dan juga melompat. Kambing lahir sebagai anak atau cempe, lalu tumbuh menjadi dewasa. Kambing merupakan salah satu hewan yang berkembang biak dengan melahirkan ataupun pipipar. Kambing dapat merespons suara, sentuhan, dan juga keadaan di sekitarnya.